PNS bakal dapat kenaikan uang pensiun hingga 20 juta rupiah per bulan. Berikut skemanya. Tak cuma mendapat gaji ke-13, PNS bakal semakin semeringah lantaran bakal dapat kenaikan uang pensiun. Bisa sampai 20 juta per bulan. Ini skemanya. Di tengah penantian gaji ke-13, TNI Polri ada kabar baik yang bakal menghampiri abdi negara. Pasalnya, uang pensiun PNS bakal mengalami kenaikan. Saat ini, Kemenpan RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan para pensiunan PNS. Nantinya ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlah uang yang diterima pensiunan PNS akan lebih besar daripada biasanya karena yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan reformasi birokrasi memang terkait kesejahteraan PNS termasuk pensiunan. Sudah ditata mekanismenya dengan baik. Namun demikian, Cahyo belum bisa memastikan kapan kenaikan uang pensiun PNS tersebut bisa direalisasikan. Harapan saya juga demikian soal kesejahteraan, tetapi kita harus lihat kemampuan anggaran juga. Cahyo menambahkan dirinya belum berani memastikan kapan pastinya akan ada kenaikan. Pasalnya uang saat ini belum membaik akibat imbas wabah virus corona atau COVID-19. Soal kapan, ya mari kita berusaha dan berdoa. Semoga pertumbuhan ekonomi ke depan semakin membaik dan saya belum berani memastikan kapan terrealisasi. Pemerintah diketahui memang sudah lama berniat mengubah skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil. Namun karena hingga kini belum juga rampung pembahasannya, maka statusnya saat ini masih dalam kajian. Rencananya perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun pembahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian. Perubahan masih akan dibicarakan lintas kementerian, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kajian tersebut dalam rangka mengubah skema dana pensiun dari Pay As You Go menjadi Purely Funded. Adapun pembayaran dana pensiun itu sumbernya akan berasal dari iuran antar pemerintah dengan PNS tersebut. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya. Terang PLT Kepala Biro Humas BKN Pariono. Meski begitu, hal tersebut masih menunggu selesainya PP. Sebelumnya, skema Purely Funded diharapkan dapat terrealisasi di tahun 2020. Sedangkan saat ini, dana pensiun masih menggunakan skema Pay As You Go. Artinya, pembayaran dana pensiun hanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah menargetkan skema uang pensiun PNS menggunakan Purely Funded itu bisa direalisasikan tahun ini. Purely Funded merupakan skema pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS dan pensiun. Dengan skema ini, dana pensiun yang diterima ASN akan lebih besar dari saat ini, sehingga bisa menurunkan beban APBN. Mengacu catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan skema Purely Funded, maka dana pensiun yang diterima aparatur sipil negara kalangan eselon 1 bisa mencapai 20 juta per bulan. Jumlah itu jelas melonjak dibandingkan dengan realisasi saat ini yang hanya sebesar 4,5 juta sampai 5 juta. Menurut Sri Mulyani, penanganan wabah virus corona memang masih jauh dari kata selesai. Upaya pemerintah yang terus bekerja keras mengendalikan penyebaran makhluk tak kasat mata itu juga menyedot anggaran yang tak sedikit. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memotong anggaran lembaga negara agar segera dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Tentu saja kondisi itu berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan Polri. Kini mereka tengah menanti gaji ke-13. Gaji 13 akan diberikan pada pertengahan tahun. Meski demikian, sejauh ini belum ada kepastian tanggal pencairan. Kementerian Keuangan belum bisa memastikan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri maupun pensiunan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah hingga saat ini masih melakukan pembahasan. Sebab pemerintah masih fokus penanganan pandemi COVID-19 serta dampak yang mengikutinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo. Pihaknya mengaku belum bisa menjawab. Pasalnya pemerintah masih fokus dalam pemulihan ekonomi nasional. Adapun pada tahun lalu, pembayaran gaji ke-13 sesuai jadwal yang ada. Gaji ke-13 tahun ini menghabiskan anggaran 20 triliun. Besaran gaji 13 yakni dengan menjumlahkan beberapa komponen antara lain gaji pokok, tunjangan kinerja atau tukin, dan tunjangan melekat. Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika belitnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan berlaku pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara 9 juta rupiah hingga 10 juta per bulan. Insya Allah, harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 juta hingga 10 juta, kata Cahyokumolo. Cahyo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Sebab skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Cahyo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dan PT Taspen Persero atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil. Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun, ujar Cahyo. Tapi kami dengan mitra kami, Taspen sudah menghitung dengan baik. Ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan, kata Cahyo. Sementara itu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Pariono menjelaskan, proses perumusan